Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi matematika kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Hari ini kita akan melanjutkan ke pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan pecahan, pada pengurangan pecahan juga terdapat dua kasus, yaitu pengurangan dengan penyebut yang sama dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita mulai saja ya ke beberapa contoh pada pengurangan pecahan. Lihat di sini ada contoh nomor 1, 9/15 kurang 2/15. Bisa dilihat di sini penyebutnya sama 15. Jadi pecahan ini pecahan biasa ya, bisa langsung kita kurangkan. Jadi 9 kurang 2 itu sama dengan 7. 15-nya ya tetap ya, jangan dikurang juga karena kalau dikurang jadi 0. Tetap ya, sama seperti penjumlahan, kalau penyebutnya sudah sama itu penyebutnya tetap di akhir. Jadi jawabannya 7/15. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2, 5/6 kurang 2/4. Bisa dilihat di sini penyebutnya berbeda. Di sini 6, ini 4. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti pada penjumlahan, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya ini. Kita cari dulu kelipatan dari 6 ya, KPK-nya 6 apa aja? 6 tambah 6 lagi 12, tambah 6 lagi 18 ya, dan seterusnya. Kalau 4 apa aja? 4 tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, 16 dan seterusnya. Nah, kita bisa temukan kelipatannya yang sama yang mana? Yang terkecil? Ya, 12 ya. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi bisa kita samakan penyebutnya di sini menjadi 12. Kemudian bagaimana mencari pembilangnya? Sama seperti pada penjumlahan. 12 ini dibagi dengan penyebut sebelumnya. Dibagi ya. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 itu dapat 2. Kemudian dikali dengan pembilang di atasnya. 2 kali 5, 10. Kemudian pecahan yang ada di belakang ini dengan yang di sini. 12 bagi 4 itu dapat 3. 3 kali 2, 6. Jadi sama dengan kita kurangkan 10 kurang 6, 4. 12-nya tetap. Nah, kemudian ini 4/12 sama-sama bilangan genap. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Harus dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda atas dan bawah ya. Yaitu dibagi 2. Kita bisa bagi 4 langsung aja ya. Kita bagi 4 langsung. Nah, kita bagi 4 langsung di sini. Karena kalau minggu lalu sudah kita belajar cara mencari FVB ya. FVB dari 4 dan 12 itu adalah 4. Kalian bisa cari sendiri ya. 4 dibagi 4 di sini adalah 1. 12 bagi 4 adalah 3. Nah, jadi jawabannya adalah 1/3. Selanjutnya contoh lagi yang ketiga. Di sini pecahannya berbeda dengan yang tadi. Ini adalah pecahan campuran ya, dua-duanya pecahan campuran. Bagaimana caranya masih ingat? Yaitu dengan diubah dulu ke pecahan biasa. Cara mengubahnya masih ingat? Ya. Dari bawah ke atas ya perputarannya ya. Kali tambah ya, seperti itu. Jadi seperti ini. 5 kali 3 adalah 15. 15 tambah 4 adalah 19.
Penyebutnya tetap 5 di sini. Ini tetap ya 5 kurang yang ini lagi dari bawah. 2 kali 2 adalah 4. 4 tambah 1 adalah 5. Bawahnya tetap, penyebutnya tetap 2. Sama dengan kita apakan? Kita cari KPK-nya dari 5 dan 2. Karena ini penyebutnya berbeda, kita cari KPK-nya. 5 kelipatannya apa aja? 5, 10, 15 dan seterusnya. Kalau 2 apa? 2, 4. Kita cari sampai ada yang sama ya. 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ini yang sama adalah 10 kelipatannya ya. Jadi penyebutnya kita ganti menjadi 10. Cara mencari pembilangnya sama seperti sebelumnya. Dibagi ke penyebut sebelumnya terus dikali pembilangnya. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 19 adalah berapa? 38. Kemudian yang belakang lagi, 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 5 25. Sama dengan dikurangkan 38 kurang 25 adalah 13. Per penyebutnya tetap 10. Lihat di sini pembilangnya 13, penyebutnya 10. Jadi pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka pecahan biasa ini bisa kita ubah kembali menjadi pecahan campuran karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Caranya dengan cara dibagi. 13 bagi 10. 13 bagi 10 dapat berapa? 10-nya dapat 1 aja ya. 1 kali 10 adalah 10. Kurang 13 kurang 10 adalah 3. Sisa 3 ya. Jadi cara penulisannya bagaimana? Sama dengan 1 ini tulis paling depan. Di belakang 1 tanda per ya. Sisanya yang bawah ini tulis di atas per dan penyebutnya tadi tetap di bawah yaitu 10. Jadi jawabannya adalah 1/3/10. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di sini ada pecahan apa? Yang pakai koma itu adalah pecahan desimal. 0,8 kurang 0,25. Di sini 0,8 ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1. Kalau 0,25 di belakang komanya ada 2 angka. Supaya mempermudah kita samakan banyak angkanya ya. Di belakang komanya kita samakan banyak angkanya. 0,8 itu sama saja dengan 0,80. Jadi dengan cara menambahkan 0 di paling belakang untuk menyamakan angka yang ada di belakang koma dikurang 0,25. Nah sekarang angka di belakang komanya sudah sama banyak, ada 2 ya. Jadi tinggal menambahkan 0 di paling belakang untuk menyamakan banyak angka yang ada di belakang koma. Nah ini kita bisa gunakan cara bersusun ke bawah. 0,80 kurang 0,25 kurang 0 tidak cukup mengurang 5 ya, maka kita pinjam 1 angka dari 8. Jadi ini jadi 10. Masih ingat ya pengurangan ya. Ini jadi 7. 10 kurang 5 yaitu 5. 7
kurang 2, 5, komanya turun, 0 kurang 0, 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0,55. Selanjutnya, ini ada pengurangan bentuk desimal dengan bentuk persen. Nah, kalau berbeda seperti ini, kita harus mengubahnya ke bentuk yang sama. Misalkan kita ingin mengubahnya ke bentuk persen. Jadi yang diubah 0,75 ya. Kita ubah dulu 0,75 ini ke bentuk persen. 0,75 menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Diubah dulu ke pecahan biasa yang berpenyebut berapa. Ingat nggak masih? Di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti penyebut di bawahnya punya 2 nol ya. Jadi ini adalah 100 ya. Masih ingat ya, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa itu menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Banyak nolnya tergantung banyak angka yang ada di belakang komanya. Jadi ini menjadi 75/100. 75/100 itu yaitu 75%. Persen itu sama aja dengan per 100. Jadi ini tadi hasilnya bagaimana? 0,75 tadi menjadi 75% dikurang 50%. Ini langsung kita kurangkan. 75 kurang 50 berapa? 25%. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi pecahan biasa keduanya? Ya. Atau ingin mengubah ke desimal keduanya ya, ke desimal aja ya, karena ini desimal, kita ubah sama-sama ke bentuk desimal. Kalau kita ingin mengubahnya, kita tulis dulu soalnya kembali. 0,75 kurang 50%. Kalau kita ingin mengubah ke bentuk desimal, maka kita ubah yang 50% ya. 50%. Ini kalau kita ingin mengubah ke bentuk desimal, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 50% adalah 50/100. Sama dengan berapa? Kita tulis dulu koma ya. Di sini ada 2 angka di belakang, ada 2 angka 0 ya di bawah nih. Artinya di belakang koma ini juga punya 2 angka 0. 50 ini ada berapa angkanya? Ada 2 ya. Jadi 50 ini langsung kita tulis di belakang koma. Nah, 50. Di depannya ada apa? Di depan kan tidak ada apa-apa. Artinya di depan koma di sini kita tulis aja 0. Jadi 0,50. Atau ini bisa kita tulis kembali menjadi 0,5. Kenapa? Karena 0 yang paling belakang itu tidak berpengaruh apa-apa. Sama seperti sebelumnya tadi ya, sama seperti sebelumnya, lihat di sini. Tadi 0,8 itu menjadi 0,80. Ini sama nilainya ya. Jadi 0 paling belakang ini sebenarnya tidak berpengaruh. Nilainya sama. Misalkan contoh lain ya, misalkan 0,600. Nah, 2 nol paling belakang itu juga tidak berpengaruh. 0,600 sama aja dengan 0,6. Nah, kita lanjutkan ke sini. 0,75 tetap kurang 50%-nya tadi diganti jadi berapa? Diganti jadi 0,550 atau 0,5. Boleh dua-duanya, tapi kita ambil yang ini aja. Ini kita buang aja ya. Kenapa? Karena di sini 2 angka supaya sama aja, supaya sama 2 angka yang ada di belakang koma. Jadi sama 2 angka ya.
Kita kurangkan. Kita kurangkan dengan cara apa? Boleh dengan cara bersusun ke bawah. 0,75 dikurang 0,50 kurang 5 kurang 0 adalah 5. 7 kurang 5 yaitu 2, 0 kurang 0 ya 0. Jadi jawabannya adalah 0,25. Sama tidak? Bentuknya tidak sama, tapi sebenarnya nilainya sama. 25% itu sama saja dengan 0,25. Ini kan kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100 sama dengan 25%. Jadi ini sama, nilainya ya sama. Kemudian untuk contoh soal pemecahan masalahnya kita ambil di sini, misalkan contoh kita ambil soal nomor 2 ya. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Jadi kalau ditanya sisa, artinya ini soal tentang pengurangan, ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan langkah berikut. Tadi ibu membeli 1 kantong santan, kemudian digunakan 4/7 bagiannya, jadi dikurang 4/7. Nah, jadi sisanya berapa? Bagaimana caranya? Di sini 1 belum merupakan bentuk pecahan. Bagaimana mengubah 1 ini menjadi bentuk pecahan? Kita harus memunculkan penyebutnya ya. Yang belakang kita tulis tetap 4/7 karena ini sudah bentuk pecahan. Tinggal yang di depan 1 ini bagaimana supaya mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Di sini penyebutnya 7 supaya mudah, maka di sini juga harus sama penyebutnya menjadi 7. Nah, seperti itu. Nah, pembilangnya jadinya berapa? Jadi penyebut di sini, penyebut yang baru ini kita kalikan langsung dengan bilangan 1 ini. 7 kali 1 adalah 7. Jadi 7/7. Ayo, 7 bagi 7 berapa? 7 bagi 7 adalah 1. Nah, benar kan? 7 bagi 7 adalah 1. Jadi bentuk pecahannya adalah 7/7. Yang penting kita harus menyamakan penyebutnya. Ya. Yang penting kita harus menyamakan penyebutnya. Kemudian kita kerjakan ini. 7 kurang 4. 7 kurang 4 berapa? 3 ya. Per penyebutnya tetap 7. Jangan dikurang ya, penyebutnya tetap 7. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi sisa santan yang dimiliki ibu adalah 3/7 bagian. Nah, selesai ya. Ya, baiklah, sampai sini pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengurangan pecahan. Untuk materi minggu depan adalah perkalian pecahan. Kalian boleh pelajari terlebih dahulu. Dan untuk tugasnya nanti kita akan bahas melalui grup WA ya. Nanti akan saya kirim tugasnya melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.